dengan hipotesis one tail. Ya, di sini kalau mau, oke. Mana nih? Kok nggak ada ini ya? Yuk, hipotesis penelitian dengan contoh yang one tail. Motivasi akademik pada siswa. Mas, maaf, kayaknya mantul Dimas deh. Kenapa, sorry? Mantul Dimas. Mantul. Mantap betul. Nggak tahu. Saya pakai 2 device, tapi saya satunya di mute. Nggak pakai speaker pula. Mungkin kalau pas ada yang mau berpendapat, ya Mas bisa di-mute dulu. Oke, siap. Oke, thank you. Ya. Tes. Lebih jelas nggak? Jelas, Mi. Oke. Kalau menurut aku yang contohnya motivasi akademik lebih tinggi pada siswa SMA dibanding siswa SMK. Alasannya apa? Yang SMA lebih tinggi dibanding SMK? Tadi sih saya bikin hipotesis tanpa dasar sih, Mas. Jujur. Oke, kalau hipotesis harusnya ada, kan syarat hipotesis itu pertama logis, refutable, testable, sama positif. Jadi yang logicalnya dulu aja. Mana yang logis? Mungkin lebih logis SMA karena SMA tuh diarahinnya buat lebih ke pendidikannya gitu, Mas, kayak lebih ke nanti harus kuliah segala macam. Kalau SMK lebih ke praktik. Jadi anak SMA buat motivasi akademiknya lebih tinggi, mungkin gitu, Mas. Enggak juga, ada contoh lain yang fix. Kemarin kan kita sudah cobakan, yang verbal fluency, coba. Saya mau coba, Mas. Ya, deh. Contoh yang one tail, semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki mahasiswa, maka semakin tinggi pula prestasi yang diperolehnya. Oke, contoh yang dia itu korelasional ya, deh. Iya, Mas. Ya, sekarang coba yang komparatif deh. Kita lagi bahas sekarang ini yang komparatif nih, perbedaan. Yuk, ada yang bisa contoh komparatif laki-laki perempuan itu? Ayo, contoh penelitian komparatif tapi hipotesisnya one tail. Izin menjawab, Mas. Yes. Mungkin hipotesisnya bisa seperti anak dengan kondisi sosial ekonomi yang tinggi akan memiliki prestasi belajar yang lebih tinggi dibanding anak dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Oke, jadi dalam hal ini variabelnya apa tuh, Hasna? Ada apa aja variabelnya? Kondisi sosial ekonomi sama prestasi belajar. Ya, jadi kita bandingkan ya. Yang satu variabelnya akan memisahkan secara sosial ekonomi. Lalu kedua kelompok diberikan motivasi belajar itu ya, untuk prestasi belajar atau apapun. Nanti kita bandingkan. Nah, jadi kalau misalkan dalam hal ini ada sosek tinggi, ada sosek rendah. Sosek tinggi kita kasih kode 1, sosek rendah kita kasih kode 2, maka min 1 dikurang min 2, nilainya akan positif atau akan negatif? Nilai motivasi berprestasinya.
kalau kelompok yang soseknya tinggi itu dikasih kode 1, lalu yang sosek rendah dikasih kode 2, maka min kelompok 1 kalau dikurangi dengan min kelompok 2 akan positif atau akan negatif? Positif, Mas. Positif, karena motivasinya yang ini lebih tinggi. Jadi ini tail-nya tail kanan. Karena dikuranginya akan sejauh ini min 1, min 2, tail-nya tail kanan. Oke ya. Nah, ini garis tengah ini nih. Garis tengah ini kan distribusinya distribusi normal. Lalu pakainya tabel Z. Di sini Z-nya sama dengan berapa nih kalau di tengah-tengah sini? Z-nya sama dengan berapa? 0, Mas. 0. Jadi maksud saya adalah dalam hal ini bedanya harus cukup besar nih, harus ke kanan. Bukan cuma bedanya di sini atau di sini, tapi harus masuk ke dalam ini daerah yang diarsir namanya critical region untuk menentukan apakah suatu perbedaan dikatakan cukup besar agar dikatakan berbeda secara signifikan. Ya, komentar. Jadi bukan hanya beda, tapi harus cukup besar. Kalau tailnya tail kiri, ya tinggal ditukar aja. Min sosek tinggi 2, kelompok 2, min sosek rendah 1 kodenya. Oke ya, paham kenapa B sama C mungkin juga jawabannya benar kalau one tail hypothesis. Ya, lanjut. 3. Ya, jawabannya apa? Yang C, Mas. Charlie, alasannya? Ya, jawabannya bisa B juga gitu. Bisa juga kalau hipotesisnya salah atau juga makin benar. Jadi kalau salah maka jadi benar juga. Jadi kalau kita menggunakan distribusi normal, ini katakanlah one tail gitu ya, 5%. Alfanya berapa level alfanya? 0,05, Mas. 0,05. Jadi ini alfanya 0,05 atau nanti ada lagi 0,01 gitu ya. Ini batas antara low sama yang high. Ya ini betul. Kemudian kalau hipotesisnya kalau kesimpulan kita itu bisa salah atau bisa benar, atau sebetulnya bukan, ini memang terminologinya bukan salah atau benar sih. Kalau dalam penelitian, concern-nya bukan benar atau salah, tetapi signifikan atau tidak, atau dalam hal ini terbukti atau tidak gitu ya. Jadi bukan concern-nya benar salah. Nah, jadi batasannya kalau kita mengatakan, jadi di sini kan disebut sebagai LOC, level of confidence. Yang diarsir namanya level of apa? Yang diarsir area apa nih namanya nih? Critical region, Mas. Ya, atau nama lainnya disebut juga sebagai level of significance. Ini critical region. Kalau region ya, area ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang namanya level of significance, maka ini adalah kalau kita bilang bahwa penelitiannya signifikan pada 5%. Sorry.
maka nanti nulisnya adalah P sebagai probability. Kalau ditulisnya nanti di jurnal-jurnal untuk baca signifikan kalau P-nya lebih kecil dari 0,0 P lebih kecil dari 0,05. Ini bacanya sebagai signifikan. Yang lebih kecil ini nih. Lebih kecil ini sebagai signifikan. Kenapa signifikan? Karena area ini kan batasannya 5% nih. Yang garis saya tebel ini. Kalau ada di sini perbedaannya, di critical region kan lebih kecil. Kalau kita tarik lagi garis ke sini, maka area ini kan lebih kecil dari 0,05. Ya, jadi jawabannya, kesimpulan kita bisa benar atau bisa salah. Bisa dua-duanya. Jadi kalau salah ya benar, kalau benar ya salah. Gitu. Pertanyaan, komentar. Oke, sementara saya kisah dulu ya. Ya, mana yang tepat tentang alfa 5%? Yang C, Mas. Yang lain, ada jawaban? Jawabannya bisa semuanya betul. Oke, kita lihat lagi pakai distribusi ini. Kalau yang A ya, ini A nih, pilihan A. Terdapat 0,05 low probability. Ini semuanya low probability ya, di ujung kiri distribusi. Sini kan, yang A nih. Kan kalau hipotesisnya one tail, yang sosek rendah memiliki motivasi akademik lebih rendah dibanding sosek tinggi. Yang A betul kan? Komentar? Ya, sekarang kalau yang B. Kalau yang B, sama. Sisi kanan. Ini. Yang C. Ujung kiri dan ujung kanan. Ada yang bisa menjelaskan yang C? Kenapa bisa benar juga? Yang C? Karena harusnya dibagi ya, Mas. Kalau ini two tail. Cuma ini bacanya saya nggak tahu nih. Ini bacanya ini pokoknya diarsir ini ya. Ini diarsir. Nah, jadi pertanyaannya, ini 0,05 itu, ini gabungan apa salah satu ya? Saya bacanya ujung kiri dan kanan di total 5%. Jadi cara bacanya ini kalau di total 5%, maka jadi betul C-nya. Jadi di sini 2,5%. Di sini 2,5%. Gitu. Ini mungkin cara bacanya nih. Jadi kalau misalkan ini 0,5 ini gabungan, total, maka menjadi benar. Kalau yang delta, kalau 0,025-nya sebagai masing-masing tail, masing-masing 0,25, 0,025, maka jadinya benar juga. Jadi aspek yang perlu kalian perhatikan, ini hipotesisnya one tail atau two tail. Kemudian 5%-nya, dan nanti ada juga yang 1%. Kalau di dalam penelitian social sciences, contohnya di psikologi, kebanyakan LOS, level of significant, menggunakan 5% biasanya. Komentar. Saya nungguin nih kalau nggak ada komentar, pertanyaan, saya asumsikan dipahami ya. Ya, 5 detik, lanjut. Ya, berikutnya.
Silakan mulai pakai tabel. Buka tabelnya di device kalian. Yuk, ditunggu. Atau ini udah bisa? Mia, tahu ini nggak, Mi? Teori diffusion of responsibility. Halo? Kurang tahu, Mas. Diffusion of responsibility adalah kalau misalkan ini penelitiannya di psikologi sosial, kalau ada orang membutuhkan pertolongan, misalkan di tempat ramai gitu, cenderung tidak akan banyak orang atau tidak ada bahkan yang mau menolong, karena diffusion of responsibility itu bukan tanggung jawab saya gitu, siapapun gitu. Kemudian kalau orangnya itu sedikitan, misalkan lagi di lift gitu, lift cuma berdua. Kalau misalkan yang satu bawa barang terus barangnya jatuh, berdua ya orang yang satu lagi cenderung akan bantu karena nggak ada orang lain lagi selain mereka berdua. Yang satu dalam tanda kutip butuh pertolongan, maka yang bisa memberikan pertolongan adalah yang satunya lagi. Nah, sama nih kalau misalkan seperti ini. Jadi saya berstrategi setiap kalau kuliah PJJ supaya tidak terjadi diffusion, saya biasa cari nih tandeman, istilah saya. Cuma nggak tahu kalau tandemannya siapa yang mau. Jadi kalau ditanya dia yang jawab gitu maksudnya, supaya tidak terjadi diffusion of responsibility. Walaupun bukan responsibility, bukan. Ya, apakah kalau 0,01 gimana gambarnya, Mi? 1%-nya di kiri, di kanan, atau keduanya, Mi? Nah, ya saya mau tanya ini tutel atau one tail, Mas? Nggak tahu di soal. Jadi kita bikin 3 skenario ya. Boleh, Mas. Kita pertama bikin skenario-nya di kanan dulu nih, 1%. Biar agak gede saya tulis, walaupun ini 1%, ini kayaknya nggak 1% ya, gede banget ya. Ini kalau 1%, ini. Di sini nih misalkan nih. Lalu pertanyaannya, apakah hipotesis nol kita ditolak apa enggak kalau Z-nya adalah 2,16? Jawabannya adalah ini skenario-nya one tail nih, one tail 1%. Yuk, tandeman saya kalau nggak ada Mia aja. Itu Z-score-nya 2,32 ya, Mas? Oke, kita lihat dulu ya dalam tabel kurva normal. Halamannya 6459 kalau salah. Oke. 2,61. Ini nih. Saya gedein lagi view-nya. Oke. Ya, kegedean 210. Ya, Z-nya ini. Pertanyaannya ini area apa, Mi, yang diarsir? Yang tail. Sel itu berarti yang C ya? Iya. Ini yang kolom tengah nih. Ada dua. Ini ya. Iya. 0,045. Kalau di kurva normal, ini adalah 0,0045. Ini nilai ini nih. Jadi kalau 2,61 nilai
C-nya sama dengan 0,045 atau berapa persen ini, Mi? 0,4. 0,4 itu ya. Mas, maaf memotong. Yes. Itu 2,16 atau 2,61 ya, Mas? 2,16 tuh, Mi, salah, Mi. 2,16, Mi. Thank you. Tuh, kalau saya salah, ada yang betulin. Ulangi lagi, Mi. 2,16. Kolom yang ini ya, kolom yang ini 0,154 nih. Oke. Ya. Jadi kalau 1%, ini 2,16. Cara gambarnya gini. Cara gambarnya adalah, cara gambarnya bukan begini, tapi ini saya ngasih taunya yang salah dulu ya, atau saya langsung yang benar aja deh biar nggak bingung ya. Oke. Tadi kita ngelihatnya salah, saya gambarnya sedikit juga saya gedein ya. Oke, ini dalam hal ini kalau 1% tail kanan, ini 1%. Cara ngelihatnya tadi salah. Cara ngelihatnya adalah kita bikin dulu. Ini kan alfa nih, jadi yang digambarkan alfanya dulu. Alfa 1% tail kanan, hipotesisnya tail kanan. Lalu berikutnya yang dilakukan, cari di tabel kurva normal yang area C-nya sama dengan 5%. 1%. 1% tuh yang kurang lebih ini kali ya, 2,32 atau 2,33 ya. 2,33 aja ya. Itu yang saya sebut pertama, Mas. Oke, 2,33. Di sini 2,33. Sampai sini dulu. Jadi digambarkan dari level of significance-nya, dari alfanya dengan alfa tertentu, dalam hal ini 1%, berapa nilai Z di tabelnya. Lalu 2,16 ini sebagai hasil hitung, entah datanya kayak gimana gitu ya. 216 ini dibanding dengan 2,33 ada di sebelah kiri apa di sebelah kanannya? Sebelah kiri, Mas. Sebelah kiri. Jadi dalam hal ini ada di sini gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini 2,16 didapat dari sampel Z ini adalah dibandingkan dengan mu. Nulisnya gimana sih? Mu aja lah. Maka nilai sampelnya lebih kecil. Dan dalam hal ini nilai sampelnya berada di confidence region atau ada di high probability. High itu sebetulnya banyak sih, lebih dari 5%. Ini yang tidak diarsir itu luasnya 99% ya. Iya, Mas. Ya, jadi dalam hal ini ditolak apa tidak, Mi? Salah, karena diterima. Jadi diterima. Kapan bisa jadi benar, Mi? Kapan bisa menjadi benar hipotesisnya? Mungkin kalau dia two tail, tapi kan belum dibuktiin. Oke, kira-kira kalau two tail, kalau two tail, ini kan tadi one tail 1% kanan ya.
Kalau to tail, nilai Z yang didapatkan akan lebih besar atau lebih kecil dari 2,33. Saya salah Oh nyebutnya, iya, deng lebih besar. lebih besar ya. Iya, Nyebutnya jangan lebih besar ya, Mi. Lebih ekstrim. ya, ekstrim. Ekstrim itu artinya ke kiri atau ke kanan. Jadi maksudnya gini nih. Kalau hipotesisnya one tail, tapi tailnya di kiri, di sini kan minus 2,33. Ya, ini sama-sama 1%. Jadi kalau misalkan dalam hal ini, kalau dari 1% one tail menjadi 1% two tail, areanya kan mengecil. Jadi nilai Z-nya akan lebih ekstrim, lebih ujung. Jadi nantinya jangan bilang lebih besar, lebih kecil ya. Oke, Mas. Maka jadi dalam hal ini, kalau pada hipotesis yang one tail, nilai Z-nya cenderung mendekati ke 0 itu ya, karena lebih ke arah tengah. Tengah kan 0 di sini nih. Nilai di tengah-tengah sini adalah 0. Oke, pertanyaannya pertanyaan konseptual nih. Kalau Mia bisa jawab, boleh. Kalau yang lain mau jawab, silahkan. Kalau dengan arah yang sama, Mi, dengan sama-sama hipotesisnya one tail kanan, kalau signifikan di 1%, apakah signifikan juga di 5%? Silakan jawab. Iya, Mas. Kalau signifikan di 1%, apakah signifikan di 5%? Iya, Mas. Jawabannya iya. Ya, jawabannya 5%. Dan jawabannya iya ya. Karena kalau signifikannya di sini nih, kan kalau di sini signifikan, maka pasti signifikan di 5%. Oke, pertanyaan kedua. Kalau signifikan di 5%, di 1% signifikan apa tidak? Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Karena signifikannya di mana dulu? Kalau di sini, ini saya pakai warna biru ya. Kalau di sini maka jadinya signifikan di 5%, tapi tidak signifikan di 1%. Tapi kalau signifikannya ditulisnya di sini, maka di 5% dan 1% signifikan juga. Jadi dalam hal ini biasanya penyebutannya cari nilai LOS yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan signifikan pada 5%, maka asumsinya tidak signifikan di 1%, karena diminta dituliskan yang paling kecil gitu. Pertanyaan, komentar? Oke ya, saya simpulkan ya, dua statement pertama. Kalau signifikan di 1%, maka akan signifikan juga di 5%. Kalau signifikan di 5%, belum tentu signifikan di 1%. Bisa ya, bisa tidak. Oke. Oke, sekarang pakai ini lain. Pakai 5% lain. Jadi kita dalam hal ini alfanya pakai 5%. Oke. Kalau signifikan pada one tail, apakah akan signifikan pada two tail? Saya ulangi lagi, kalau signifikan pada one tail, apakah akan signifikan pada two tail? Belum tentu juga, Mas. Kalau signifikan pada one tail, pada two tail, Belum tentu signifikan. Kalau signifikan pada two tail, pada one tail, dibalik nih statement keempat. Signifikan.
Kalau signifikan pada one tail, ini sama-sama 5% ya alfanya ya. Kita log alfanya 5%. Kalau dalam hal ini yang diarsir biru nih, kan kalau jadi mau two tail, maka yang biru yang diarsir biru ini nilainya bukan 5%, tapi 2,5% itu ya. Jadi areanya lebih kecil. Ini juga 2,5%. Jadi karena areanya mengecil, kalau signifikan pada one tail, pada two tailnya belum tentu, karena kalau di sini saya arsir warna lain ya, warna hijau. Jadi kalau misalkan ini gambarnya nggak proporsional ya, jadi ada 2,5%, ada 1%, ada 5%. Jadi kalau misalkan dalam hal ini signifikan pada two tail kan areanya lebih kecil ya, karena di ujung satu ada, di ujung satunya lagi ada. Kalau signifikan pada two tail, pada one tail pasti signifikan juga. Oke, ini sederhana nih, tapi nanti konsep ini akan banyak kepakai. Ya, ada yang bisa menyebutkan sekaligus empatnya? Kalau signifikan 1%, lalu kalau signifikan di 5%, kalau signifikan pada one tail, kalau signifikan pada two tail. Silakan. Helikopter lewat. Yuk, ada yang mau nyoba? Vincent, nyoba lagi? Coba ya, Mas. Jadi, Yes, 4 statement ya. Yes, 1. jadi kalau alfanya 1%, Kalau signifikan pada 1%, kalau signifikan pada 1%, maka signifikan juga pada 5%. ya, Tapi kalau signifikan pada 5%, kalau signifikan pada 5% belum tentu signifikan pada 1%. oke, kalau signifikan pada one tail, Kalau signifikan pada one tail, belum tentu signifikan pada two tail. kalau signifikan pada two tail, Pasti signifikan pada one tail. oke, itu ya, rule sederhana, tapi sangat bermanfaat nantinya. Ya, ini jawabannya bisa benar, bisa juga salah. Tergantung hipotesisnya ada di mana. Jadi kalau ini hipotesisnya yang pertama itu, apa namanya? Jadi kalau misalkan dalam hal ini, hipotesisnya tailnya ada di ini, ada di kiri. One tailnya tail kiri. Lalu nilai Z-nya di sini nih. 2,16 kan positif. Itu ya. Maka dalam hal ini mau 2,16, mau 3, berapapun makin ke kanan itu, ini critical region-nya adanya di kiri soalnya. Jadi tetap nggak akan signifikan. Jadi ini bisa benar juga kalau hipotesisnya one tail, tetapi nilai kritisnya, critical region-nya ada di area kiri atau di area negatif itu. Komentar, pertanyaan? Belum ada, Pi. Ya, silakan. Gampang nih, mana nih? Yang D, Mas. Kenapa yang C nggak betul? Soalnya Ya, atau gitu ya. Ya, delta ya. Ya, ini gampang ya. Karena two tail dan. Oke, ini type 1 error, type 2 error. Ada yang bisa kasih contoh? Kapan type 1 error terjadi?
Yuk. Izin menjawab, Mas. Yes. Type 1 error itu terjadi kalau penelitinya itu menolak HO-nya, padahal HO-nya itu benar. Contohnya nih. Contoh, nah, ya. Oh, ayo. Mas, mungkin saya mau coba Mm-mm. menjawab. Ini untuk contoh dari error type 1 kan, Mas? Mm-mm. Jadi mungkin contohnya itu hipotesisnya sebuah treatmentnya tidak saya berikan nama karena nggak tahu contohnya. Sebuah treatment itu tidak dapat mengurangi efek dari gangguan kecemasan gitu. Tapi ternyata sebenarnya itu bagaimana ya? Jadi karena dia error type 1, jadi dia menganggapnya itu treatmentnya ini bisa membantu, Mas. Mungkin begitu. Oke, mana yang type 1 error, mana yang type 2 error? Gambar yang dokternya yang laki-laki atau yang gambar perempuan? Yang type 1 yang laki-laki. Yuk. Apa sih type 1 error itu? Keputusan peneliti apa? Kalau type 1 itu menolak HO-nya, Mas. menolak Hanol. Menolak Hanol itu bilangnya bahwa hipotesisnya benar itu ya. Kalau menolak Hanol berarti yang diterima hipotesis penelitiannya ya. Iya Pak ya? Oke, Hanol itu berlawanan dengan yang hipotesis penelitian. Jadi keputusan peneliti pada yang ini nih, ini kalau yang ini peneliti bilangnya kamu hamil, kenyataannya tidak hamil. Ini namanya yang kiri type 1 ya. Yang type 2 bilangnya tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, padahal ada perbedaan. Tidak hamil padahal hamil. Ya, komentar. Kapan terjadi type 1 atau type 2 error? Nggak ada ya, aman ya. Ini kalau diam-diaman saya juga nggak tahu nih. Oke, jadi error type 2 A, B, C, D. Yang B, Mas. Yang beta. Ya. Peneliti menerima Hanol, gagal menolak berarti menerima, padahal Hanolnya salah. Ya, ini sering ketukar-ketukar nih. Type 1, type 2, Hanolnya diterima apa ditolak, nah, itu urusan kalian lah ya untuk mengingatnya. Ya, pertanyaan ke-8. Benar, Mas. Alasannya? Karena jika sampelnya ekstrim, maka membiasakan juga ekstrim, padahal hasilnya itu bukan karena perlakuannya, tapi
tapi karena nilainya yang ekstrim, Mas. Type 1 error terjadi ketika peneliti, contohnya apa sih? Contoh ininya, penelitiannya. Saya mau coba ngasih contoh, Mas. Yes, Rizal. Misalkan peneliti meneliti perkembangan kognitif di umur 5 tahun. Ternyata sampel yang dia ambil itu sudah mendekati umur 6 tahun, Mas, saat penelitian terjadi. Ya, Jadi sampelnya termasuk golongan ekstrim. Yang diteliti apanya nih dari usia anaknya? Tentang apanya nih? Misalkan kemampuan verbal gitu ya? Iya, Mas. Ya, jadi dalam hal ini sampelnya ekstrim, bisa saja mungkin kemampuan verbalnya anaknya anak perempuan gitu, misalkan perempuan kan cenderung verbalnya lebih baik dibanding laki-laki gitu ya. Iya, Ini Mas. jawab salah, gimana tuh? Salah apa benar jadinya? Jawabannya benar atau salah? Pusing nih, dibulak-balik. Salah mungkin, Mas. Yuk, gimana tuh? Karena di sini di terakhir dia mengatakan bahwa hasilnya itu mendukung hipotesis nol. Hasil penelitiannya dalam hal Iya, ini yang salah iya, di soal bilang mendukung. Yang salah soalnya atau jawabannya? Yang salah soal atau jawabannya? Menurut saya soalnya, Mas, karena dia bilang mendukung hipotesis nol, harusnya tidak mendukung atau menolak. Ya, karena type 1 itu dalam hal ini peneliti mengatakan ada perbedaan, ada pengaruh atau ada korelasi, tapi aslinya tidak ada gitu ya. Itu type 1 ya. Iya, Mas. Jadi maksudnya dalam hal ini statementnya salah, betul. Kok salah betul gimana ya? Statement yang apa namanya? Supaya tidak bingung. Statement ini yang saya lingkari hijau adalah statement yang salah itu ya. Jadi ini statement yang salah itu ya. Ya, kalau statement yang benar, type 1 error itu menolak H0. Ya, pusing-pusing, silakan dicari strategi untuk mengingat type 1, type 2 error. Ini udah langsung jawabannya nih. Nggak seru Ya, ini. Ini type 2 atau type 1, contoh ilustrasinya. Menurut saya type 2, Mas. Ya, ini contoh type 2 itu ya. Iya. Ada yang aneh nggak sih buat kalian soal type 1, type 2 error ini? Ada yang aneh nggak? Buat saya banyak hal yang aneh kalau type 1, type 2 error. Ini contoh ini ya, tapi ini sekedar ini aja nih, critical thinking aja nih. Siapapun melakukan penelitian, penelitiannya menghasilkan keputusan, bukti apapun. Tapi anehnya populasinya udah ada di informasi di populasi. Pertanyaannya,
ngapain diteliti gitu kalau udah tahu populasinya kayak apa gitu. Ini kira-kira apa nih? Kita neliti pada sampel, tapi kondisi di populasinya udah ditentukan. Di populasi ada hubungan yang kuat. Jadi ngapain kita neliti dong? Ayo, apa? Silakan. Ya, sekali lagi yang akan kita gunakan dalam hal ini, yang pertama ini pakai Z ya, tabel Z ya. Jadi tabel Z ini ada 2 syarat. Pertama, mu-nya diketahui. Jadi kalau kalian nanti bingung kapan pakai T, kapan pakai Z, pakai Z kalau mu-nya diketahui, min populasi. Yang kedua, kalau standar deviasi populasi diketahui. Standar deviasi itu nulisnya gini nih. Diketahui. Aduh, nulisnya jelek. Sorry, Pak. Mouse-nya nggak bagus. Gimana? Jadi sekarang kita masih belajar tentang T nih. Halaman 28. Biar gampang, saya lompat dikit. Nah, bedakan. Yang kiri Z-score, yang kanan T-score, T-statistik. Jadi kapan di ininya, kalau misalkan kalau kita menghitung pakai Z-score, itu kalau mu-nya diketahui. Kalau ini standar deviasi populasi diketahui. Bandingkan dengan ke sini nih. Yang ini pakai Z, yang ini pakai T. Yang ini mu-nya ada, yang ini mu-nya dianggap tidak ada. Dianggap 0. Lalu di atasnya apa? Di atasnya itu nanti diganti jadi min 1 dan min 2. Ini memang mendahului ya, tapi nanti biar kebayang aja nih. Jadi pada dasarnya Z itu jarang dipakai, yang banyak dipakai adalah yang T. Jadi kita akan melakukan penelitian perbandingan komparatif antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, udah. Komentar, pertanyaan terkait materi. Hari Jumat kuis ya. Yuk, silakan kalau mau nanya materi sebelum hari ini, materi dari awal silakan buat persiapan kuis. Kuisnya sampai materi hari ini ya, Mas? Yes. Kalau nggak ada pertanyaan, siap kuis ya. Mau latihan soal lagi atau gimana? Coba ya.
Ya, silakan dikerjakan. Salah kan gue. Tar. Ya, silakan dijawab. Saya silent dulu ya, 5 menit ya. Saya nunggu kalian bisa jawab. Yuk, ditunggu volunteer yang mau nyoba. Nggak apa-apa kalau salah. Yang jelas kalau kuis jangan salah. Mas, saya mau nyoba jawab. Oke, kamu bisa pakai ini nggak? Pakai coret-coretan gitu. Mungkin pakai apa gitu? Share screen maksudnya. Pakai Jamboard kali ya, Mas? Oke, please silakan coba ya. Silakan share screen ya. Soalnya udah gini ya, udah ada ya. Iya. Mu standar deviasi sigma, standar deviasi populasi itu bacanya sigma ya. Yes, please. Silakan override. Jadi diperhatikan bahwa ada perbedaan min 5 poin, average sampelnya 70, average populasinya 65. Jadi lebih besar sampelnya, lebih besar hasil trainingnya dibanding posisi awal. Nah, pertanyaannya, dengan partisipan 25 orang, dengan standar deviasi di populasi 15, apakah training ini memberikan pengaruh terhadap tes skor-nya? Ya, silakan. Override aja langsung. Oke, Mas. Saya izin share screen ya, Mas. Yes, please. Udah terlihat belum? Ya, silakan. Iya. Oke, jadi yang pertama kita ya tulisnya begitu aja mu ya daripada susah meu. Ya, sigma 15. Sigma itu standar deviasi populasi. N kecil 25 min M sampel, tulisnya M gede 70. Iya. Terus? Jadi yang kita lakukan mencari dalam hal ini apa dulu? Standar error of mean. Of mean, iya. Ya, ya betul. Sama dengan
Sigma dibagi akar N kecil. akar N kecil. Ini perlu diperhatikan sekali lagi kapan kita pakai, kalau min populasi diketahui, kalau standar deviasi populasi diketahui, pakai Z test. Tiga. Oke, berikutnya yang dicari adalah nilai Z-nya. Z sama dengan standard error of mean. Salah, bukan 15, 5. Oh, 70 kurang. Sama dengan 1,67. Oke. Pertanyaannya, saya share screen lagi ya. Oke, Mas. Oke, itu jangan di-close, nanti balik lagi ya Felicia. Saya mau nunjukin sebetulnya pertanyaan saya, hipotesisnya one tail atau two tail. Oke, Mas. Oke, pertanyaan saya, hipotesisnya one tail atau two tail? Tahunya dari mana? Two tail, Mas. Tahu dari mana? Ini Kalau kalimat the researchers suspect that special training in reading skills will produce a change in scores. Bukan, dia nggak kasih tahu berapa besar. Jadi tahunya jadi dari mana bahwa ini two tail? Dari? Will produce a change in scores. Emang change itu tidak jadinya one tail atau gimana? Nggak jelas perbedaannya seberapa besar, Mas. Jadi increase atau decrease ya, nambah atau kurang, nggak tahu ya. Iya. Nah, tapi kira-kira kalau misalkan change-nya ini masih belum jelas, ya logically yang namanya training kan jadi ini apalagi special training in reading skill. Jadi theoretically common sense-nya ini one tail. Oke, nanti kita cobakan kalau one tail two tail itu. Jadi untuk melihat soalnya nanti konsekuensinya apa kalau ini belum jelas one tail atau two tail-nya dalam penggambarannya. Oke, kita cobakan dulu one tail ya. Nanti kita lihat efeknya pada two tail itu apa. Ya, silakan override lagi untuk share screen. Kita pakai dua skenario, one tail, two tail. Oke, Vincent, tadi ulangi lagi statement yang ketiga sama keempat, Vincent. Kalau signifikan pada one tail, apakah akan signifikan pada two tail? Kalau signifikan pada apa? Suara saya terdengar? Yes. Kalau signifikan pada one tail, pasti signifikan pada two tail. Tapi kalau misalnya signifikan pada two tail belum tentu. Terbalik. Kalau signifikan pada two tail, pasti signifikan pada one tail. Ya, kalau signifikan pada two tail, itu kan areanya lebih kecil. Kalau one tail areanya kan lebih gede, karena ke satu ujung. Ya, silakan dihitung nilai ininya, nilai apakah signifikan. Oke, tipsnya ya, Felicia, tipsnya dibuat distribusi normal, digambar Felicia. Kurva normal. Kemudian, kalau tidak disebutkan dalam soal, gunakan 5% ya. Kalau tidak disebutkan dalam soal, gunakan 5%. Oke, silakan sekarang kalau 5%, one tail. Nah, nilai Z-nya berapa, Felicia? Diarsir boleh nggak? 1,96. Salah. Salah, cek tabel. Ayo, cek toko sebelah. Bukan 1,96. Kalau one tail ya, cek lagi. Ayo. Share screen aja tabel B1-nya. Ya, dibuka.
Yang 1,6 bukan Mas? Ya, 1,645 tepatnya ya. Tengah-tengah kan ya. 1,65 deh. 1,05 ya berarti. Ya, oke. Digambar lagi, Felicia. 1,65. Nah, itu angkanya mirip tuh ya. Mirip, deketan. 65 sama 67. Nah, sekarang nilai Z hitung lebih kiri atau lebih kanan? Ada di critical region apa di critical region? Ada di critical region, ada di sini. Ya, jadi dalam hal ini, apa kesimpulannya? Kalau one tail, maka berarti dia apakah trainingnya punya pengaruh? punya, Mas. Punya. Jadi dalam hal ini, itu kalau one tail ya, tulisin di dalam kurvanya, one tail itu, di dalam gambarnya, one tail. Oke, sekarang bikin two tail. Gambar kedua. Oke, sebetulnya bisa langsung dijawab sih, tapi kita gambar. Biasanya kan gambar ya. Silakan, two tail 5%. Berapa nilai kritikalnya, Z-nya? 1,96 ya, plus minus. Ya, letakkan nilai Z hitungnya 1,67. Ada di sebelah di confident region ya. Iya. Jadi dalam hal ini kalau two tail tidak signifikan. Itu two tail. Tambahkan two tail 5%. 5%. Yang kiri juga two tail 5%. Oke, sekarang bikin lagi, Felicia, 2 lagi. Bikin kurva lagi, Felicia. Saya gambar. Cari tempat kosong. Ya, atur aja. Sekarang, one tail 1%, Felicia, untuk menyimpulkan tadi 4 statementnya. One tail 1%. Nilai kritikalnya berapa? Saya cek di buku bentar ya, Mas. Yes. Atau yang lain bantuin. Felicia mau gambar lagi tuh, 1% two tail. Felicia bikin lagi. Ya, atau Felicia mau nyari sendiri boleh. Tapi ditunjukin biar yang lain lihat. 0,49 ya, Mas. Masa lebih kecil lagi? Harusnya makin besar. Orang 5% aja 1,65. Kalau one tail lebih ekstrim lagi nilainya. 2,33 bukan Mas? 2,33. Logikanya gitu. One tail sama-sama one tail, maka nilai Z-nya akan lebih ekstrim yang LOS-nya atau alpha-nya lebih kecil. Oke, Mas. Jadi pasti nggak signifikan ya, karena nilainya 1,67 dibandingkan dengan 233. Sekarang two tail 1%. Berapa? 2,58 ya. Langsung tulis 2,58. Tahu dari mana? Hafal. Kalau mesti bolak-balik tabel, nanti waktunya kebuang. Sama-sama nggak signifikan ya. Iya, Mas. Baik one tail maupun two tail 1%. Jadi kesimpulannya, kalau signifikan di one tail, di two tail akan signifikan. Kalau signifikan pada 5%, di 1% belum tentu. Kalau signifikan di 1%, di 5% pasti signifikan. Mau latihan lagi atau sudah cukup? Ini mau jam 12, kalian nanti kuliah jam 1. Thank you, Felicia. Iya, makasih juga, Mas. Gimana? Cukup atau kita coba sekarang masing-masing ya,
dengan cara cepat ya. Masing-masing ngitung sendiri aja. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya sederhana dulu. One tail atau two tail? Silahkan. Kita lihat ada dua kondisi ya. Kondisinya anaknya anak tunggal, only child, atau punya saudara kandung atau bahkan keluarganya besar gitu. Oke, menurut kalian yang keluarga yang anak tunggal, vokabularinya lebih rendah apa lebih tinggi dibanding yang dari anak keluarganya besar? Lebih rendah. Kenapa? Karena dia interaksinya nggak sebanyak itu. Iya, tapi memang ini faktor eksternalnya banyak ya. Teman mainnya kan nggak tahu. Ini kan hanya bicara tentang keluarganya aja, tetangganya nggak tahu gitu ya. Atau dia sekolahnya di mana gitu ya. Tapi ini asumsi logisnya, kalau yang keluarga besar ngomongnya lebih banyak gitu ya. Ya, oke. Silakan. Hitung standar error of mean, hitung nilai Z-nya, lalu nyatakan apakah 25 anak ini memiliki vocabulary skill yang lebih tinggi secara signifikan apa tidak. Oke, saya lisan aja langsung. Berapa standar error of mean-nya? 2. 2. Berapa nilai Z-nya? 1,5. 5. Ya, cepat ya, gampang ya. Yang belum laku tuh ngitung dari mana gitu ya. Maka dalam hal ini nilai Z yang didapatkan dari 2 dibagi selisih min-nya. Min-nya plus 3 itu bedanya ya. Jadi nilai Z-nya, hati-hati kalau Z itu ditandangin dengan plus minus. Terutama minus harus dituliskan. Maka dalam hal ini nilai Z-nya plus 1,2. Kemudian kalau pakai 5% one tail, maka nilai kritikalnya sama dengan plus 1,65 atau 1,65. Jadi dalam hal ini tidak berbeda signifikan ya. signifikan. Ini Mas Ya. ngomong apaan sih? Nggak ada angkanya, nggak ada itunya ya. Nggak tahu. Kebayang? Yang belum kebayang deh, saya biar tahu juga nih, saya ngomong abstrak, nggak pakai tulisan, kebayang apa tidak? Oke, strateginya adalah biasakan digambar ya. Digambar nilai alfanya berapa, nilai Z hitungnya berapa, lalu diletakkan ada di critical region, apa di luar critical region, ada di confidence region berarti di high probability. Kalau ada di critical region artinya di low probability. Nanti tinggal simpulkan, kalau berada di critical region, kalau berada di low probability, maka hipotesisnya diterima. H0-nya ditolak. Oke, sudah mau jam 12. Kalau ada pertanyaan silahkan. Aman? Ya, asumsi nyaman ya. Oke, sampai ketemu lagi di kuis hari Jumat. Jam 1. Al-Fajri gimana ya? Nanti saya coba cari ini ya, Fajri cari cara ya. Untuk bisa Fajri di Aceh kuisnya setelah jam 1. Oke, take care ya. Bye-bye. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.